Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat. Hari ini saya akan membahas mengenai persilangan yang dilakukan oleh George Mendel yang kemudian menghasilkan hukum yang kita kenal dengan hukum Mendel 1, yaitu hukum segregasi dan juga dominan resesif, serta hukum Mendel 2, yaitu berkaitan dengan pemasangan acak dari alel-alel dengan gen yang berbeda atau dikenal dengan hukum independent assortment. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita saksikan pemaparan berikut ini. Mendel melakukan persilangan hibrid untuk menjawab sebuah pertanyaan yang penting, yaitu apakah pewarisan satu sifat dipengaruhi oleh sifat yang lain? Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Mendel kemudian melakukan persilangan kacang ercis yang memiliki biji bulat kuning. Diketahui bahwa bulat dan kuning ini dominan, sehingga diberi lambang genotip B besar, B besar, K besar, K besar. Di kuning, bulat kuning galur murni, dengan kisut hijau galur murni. Oke, dengan genotip B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, jika pewarisan sifat dipengaruhi, jika pewarisan satu sifat dipengaruhi oleh sifat yang lain, maka hasil hibrid itu bulat kuning dengan genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil, ini hanya akan menghasilkan dua jenis gamet, yaitu B besar, K besar, dan B kecil, K kecil. Sehingga apabila dia melakukan persilangan dengan sesamanya, akan dihasilkan keturunan dengan perbandingan 3:1, yaitu 3 bulat kuning dan 1 kisut hijau. Namun, hasil yang diperoleh oleh Mendel tidak sama dengan ini, sehingga Mendel kemudian menduga bahwa kemungkinan pewarisan satu sifat tidak dipengaruhi oleh sifat yang lain. Nah, apa buktinya? Nah, kita lihat sekarang. Oke. Jika memang benar pewarisan satu sifat tidak dipengaruhi oleh sifat yang lain, maka individu dengan genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil itu akan dapat menghasilkan 4 jenis gamet, masing-masing B besar berpasangan dengan K besar, B kecil berpasangan dengan K kecil, B kecil dengan K besar, dan B kecil dengan K kecil. Nah, hasil kombinasi ini, jika dia melakukan persilangan dengan sesamanya, maka akan diperoleh perbandingan fenotip 9 kuning, 3 kuning bulat, 3 hijau bulat, 3 kuning kisut, dan 1 hijau kisut. Nah, ternyata inilah hasil yang diperoleh oleh Mendel. Sehingga kemudian Mendel dengan yakin menyatakan bahwa pewarisan satu sifat tidak dipengaruhi oleh sifat yang lain. Nah, bagaimana kemudian menjelaskan fenomena Mendel ini? Nah, independent assortment itu terjadi apabila gen-gen yang mengatur sifat itu terletak pada kromosom yang berbeda. Misalnya di sini kita lihat bahwa gen pengatur warna kuning, warna biji kuning, terletak pada kromosom yang berbeda dengan gen yang mengatur bentuk biji bulat. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini ketika terjadi metafase akan ada 2 kemungkinan susunan kromosom homolog. Yang pertama adalah K besar dan B kecil ada pada kutub yang sama dan di kutub yang lain ada K kecil dan B besar. Sehingga setelah metafase 1 dan pada akhir meiosis itu akan dihasilkan 2 gamet, yaitu K besar B kecil dan K kecil B besar. Kemungkinan yang kedua adalah
Maaf, ini salah, harusnya K besar. Kemungkinan yang kedua adalah K besar dan B besar itu terletak pada kutub yang sama. Dan di kutub yang lain terdapat K kecil, B kecil. Sehingga setelah meiosis, kita akan memperoleh gamet K besar, B besar, dan K kecil, B kecil. Nah, itulah kemudian yang menyebabkan kenapa pada persilangan atau pada independent assessment, organisme heterozigot mampu menghasilkan 4 jenis gamet yang berbeda, sehingga kalau 4 jenis gamet yang berbeda, maksudnya kalau 4 jenis ovum dan sperma yang berbeda kemudian dikombinasikan dapat menghasilkan 14 kombinasi dan menghasilkan fenotip dengan perbandingan 9:3:3:1. Nah, itu adalah intisari dari persilangan dihibrid yang menghasilkan teori independent assessment. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai persilangan dihibrid. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai peluang.